Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kabar kalian tetap sehat dan baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, walaupun dalam masa pandemi ini, kita tidak bisa bertemu teman, tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung, dan tidak bisa pergi ke sekolah, tetapi alangkah baiknya kita harus tetap semangat dan rajin belajar ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai pantun, yang kedua properti dalam tari, yang ketiga sistem peredaran darah, dan cara memelihara organ peredaran darah. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini bersama-sama ya.
Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah besar pada manusia. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri, menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada manusia. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, memompa darah menuju paru-paru, melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai pantun. Nah, pantun itu sendiri adalah sebuah puisi asli Melayu yang terkait dari beberapa aturan. Nah, dalam pantun sendiri itu biasanya terdapat amanat di dalamnya. Selain itu, ciri-ciri pantun diantaranya baris pertama dan kedua itu disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, jenis-jenis pantun berdasarkan isi itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama, pantun jenaka, yang kedua, pantun nasihat, yang ketiga, pantun teka-teki, dan yang terakhir, pantun kiasan.
Selanjutnya kita sudah belajar mengenai properti tari. Nah, properti tari itu sendiri adalah semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dalam pertunjukan tari. Nah, fungsi dari properti tari itu sendiri adalah sebagai keindahan dan untuk menyampaikan makna yang terkandung dalam sebuah tarian itu sendiri. Contoh-contoh properti tari itu sendiri seperti selendang, keris, tombak, panah, mahkota, topeng, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada gangguan dari sistem peredaran darah. Gangguan dari sistem peredaran darah diantaranya adalah stroke, hipotermia, hipertermia, leukemia, anemia, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah cara memelihara organ peredaran darah. Yang pertama adalah kita harus rajin berolahraga, mengatur pola makan, tidur yang cukup, tidak mudah stres, dan lain sebagainya.